Baik, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Henry Adrian Pratama dari S1 Manajemen. Dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester perekonomian Indonesia, hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya Indonesia untuk keluar dari kondisi middle income trap. Kita langsung mulai saja. Untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada pada status berpendapatan menengah atau middle income country. Secara makroekonomi, kondisi kita bisa digambarkan sebagai beberapa poin kunci. Antara lain, pertumbuhan ekonomi, kita mengalami fase stagnansi atau berada di kisaran 5% setahun. Angka ini cukup untuk bertahan, namun untuk bertumbuh menjadi negara maju, kita membutuhkan pendapatan per kapita sekitar 13.800 USD. Maka dari itu, kita perlu ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ketergantungan dengan ekspor komoditas bahan mentah dan setengah jadi. Karena perekonomian kita masih sangat digerakkan oleh sumber daya alam, yaitu batu bara, sawit atau CPO, dan nikel, Indonesia masih cukup rentan terhadap fluktuasi harga dan harga dari komoditas global tersebut. Kemudian hilangnya keunggulan komparatif buruh murah atau keunggulan dari upah. Daya tarik investasi Indonesia adalah buruh upahnya yang murah, namun kini Indonesia mulai kalah bersaing dengan negara seperti Vietnam atau India untuk industri padat karyanya. Di sisi lain, kita masih belum cukup kompetitif untuk menjadi produsen dan masuk ke industri padat teknologi kelas tinggi. Lalu untuk kapasitas SDM dan teknologinya sendiri, meskipun penggunaan internet yang sudah cukup tinggi, penggunaannya masih didominasi untuk sektor konsumsi seperti media sosial atau e-commerce. Kemudian tingkat adopsi teknologi untuk produksi industri, riset, dan literasi data di kalangan tenaga kerja masih perlu peningkatan lagi. Untuk data makroekonominya seperti ini, pendapatan per kapita kita masih di $5.000, pertumbuhan PDB tahunannya masih di 5,11% untuk tahun 2025. Kemudian untuk rasio utang publik terhadap PDB masih di angka 40,5%, yang mana masih di bawah ambang batas yang diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara yaitu 60%. Kemudian bagaimana cara Indonesia bisa menjadi negara maju? Kuncinya ada di pendapatan per kapita tadi, harus berada di atas $13.845 pendapatan per kapitanya, yang mana untuk mencapai itu kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih eksponensial lagi, lebih bagus di atas 6-7% per tahunnya. Lalu yang kedua, transformasi menuju innovation driven economy. Artinya kontribusi PDB di sini harus bergeser dari yang sebelumnya sektor ekstraktif dan pertanian menuju sektor manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Kemudian ada juga jasa keuangan dan industri teknologi. Hilirisasi tentu diperlukan untuk transformasi ini. Kemudian untuk kualitas SDM bisa ditingkatkan dengan cara kita Indonesia itu perlu berinvestasi. Tenaga kerja tidak lagi dinilai dari kekuatan fisiknya, melainkan dari kapasitas intelektual. Syarat utamanya adalah penguasaan dari science, technology, engineering, dan mathematics. Kemudian diperlukan pula untuk pemecahan masalah yang kompleks dan pengambilan keputusan berdasarkan data atau data-driven decision making. Kemudian infrastruktur R&D, riset dan pengembangan, Indonesia dituntut untuk bisa memiliki ekosistem riset yang kuat di mana universitas, industri swasta, dan pemerintah bisa berkolaborasi untuk mematenkan teknologi baru, bukan sekedar menjadi konsumen. Lalu bagaimana langkah strategis yang bisa diambil oleh pemerintah? Kita mulai dari sisi kebijakan fiskal terlebih dahulu. Yang pertama bisa dilakukan adalah reorientasi anggaran pendidikan. Seperti yang kita ketahui, kita harus meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing pada pasar global. Alokasi pendidikan
ada di 20%, APBN harus direformasi. Fokusnya perlu digeser untuk menciptakan lingkungan sekolah dan tenaga pengajar yang unggul, juga melek teknologi. Ini termasuk pelatihan vokasi digital, pengembangan kurikulum literasi data, serta pembiasaan penguasaan teknologi. Apalagi sekarang sudah memasuki eranya big data dan artificial intelligence. SDM kita harus bisa siap untuk menghadapi ini. Kemudian insentif pajak untuk keperluan R&D atau research and development. Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan pengurangan pajak penghasilan badan atau dana yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka research and development di Indonesia bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan badan mereka, serta perusahaan yang aktif dalam mendanai program pelatihan atau sertifikasi teknologi bagi pegawainya itu juga bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Kemudian pembangunan infrastruktur digital dengan cara mengalihkan sebagian belanja infrastruktur fisik konvensional ke infrastruktur digital seperti jaringan fiber optik, satelit internet, kemudian pusat data nasional, agar transformasi teknologi bisa lebih merata dan UMKM kita bisa naik kelas bukan hanya di Jakarta dan kota besar saja. Kemudian dari segi kebijakan moneter, Bank Indonesia yang berperan dalam kebijakan moneter yang bisa dilakukan adalah Bank Indonesia bisa untuk merancang aturan yang memudahkan atau insentif likuiditas bagi bank umum untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah dari suku bunga acuan ke sektor manufaktur, tingkat lanjut, energi terbarukan, dan startup. Kemudian untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia bisa mentransformasi industri yang membutuhkan banyak impor barang modal seperti mesin, server, perangkat keras komputer dengan menjaga nilai rupiah. Jika rupiah dibiarkan bergejolak atau fluktuatif, maka beban biaya impor barang ini akan menjadi tambahan beban bagi perusahaan yang akan melakukan R&D atau melakukan penelitian. Kemudian pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika harga barang pokoknya stabil, maka masyarakat kelas menengah masih memiliki ruang finansial untuk investasi, pendidikan tambahan, dan peningkatan keahliannya. Kemudian untuk kebijakan utang luar negeri, pemerintah bisa melakukan beberapa upaya seperti zero consumption debt. Artinya penarikan utang luar negeri tidak digunakan untuk membiayai utang yang konsumtif, melainkan digunakan untuk belanja modal, capital expenditure, yang memberikan return on investment yang tinggi, ROI yang tinggi, seperti pembangunan infrastruktur logistik dan pusat riset teknologi terpadu. Kemudian pemerintah bisa melakukan wajib transfer teknologi, di mana setiap kesepakatan utang yang membawa kontraktor asing harus memaksa mereka untuk melakukan transfer pengetahuan. Tenaga kerja di Indonesia harus dilibatkan secara aktif. Kemudian proyek yang didanai utang tidak boleh hanya menyisakan jembatan atau rel kereta, tetapi harus mewariskan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial baru bagi SDM lokal kita. Jadi tidak hanya proyek, melainkan kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian pemerintah bisa melakukan hedging. Portofolio utang harus dilindungi atau di-hedge untuk mengantisipasi goncangan ekonomi global, sehingga cicilan utang Indonesia di masa depan tidak terlalu membebani APBN. Cara hedgingnya bisa berbagai macam cara, bisa melakukan forward kontrak atau kontrak serah, di mana pemerintah atau BUMN mengunci nilai tukar rupiah untuk tanggal pembayarannya di masa depan. Kemudian bisa melakukan juga namanya cross currency swap, di mana pemerintah menukarkan arus kas utang
valuta asingnya dengan mata uang domestik melalui pihak ketiga, sehingga risiko dari fluktuasi kurs bisa berpindah dari negara ke institusi hedger. Begitulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk materi bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income atau negara berpendapatan menengah. Terima kasih, mohon maafnya kurang, mohon terima kasih, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.